Halo semua teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau membahas saham Era ya, Era Jaya Swasembada. Jadi polling minggu sebelumnya yang paling banyak itu memilih Era. Cuman sayangnya laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar, jadi saya duluin Mapa ya. Dan sekarang sudah muncul laporan keuangan kuartal 3-nya, langsung kita bahas di dalam video kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan, teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari channel ini. So, kita langsung mulai ke materinya ya. Seperti biasa, disclaimer on dulu teman-teman. Ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi ya. Tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Dan tetap teman-teman kalian lakukan analisa versi kalian sendiri. Jadikan video ini sebagai materi tambahan ya, insight yang bisa kalian manfaatkan untuk menganalisa lebih lanjut. Seperti biasa ya, untuk emiten yang belum pernah kita bahas sebelumnya, kita mulai dari sekilas perusahaan dulu gitu. Ini apa sih Era ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang anak mall atau anak gadget, kalian pasti sudah sering lihat ya. Salah satu brandnya dia itu adalah Era Phone. Jadi Era ini core bisnisnya adalah menyediakan perangkat-perangkat digital gitu ya, gadget, smartphone. Mereka juga nambah ke jenis kayak drone gitu ya, perangkat-perangkat yang kekinian lah ya, kekinian tuh mereka provide itu gitu ya melalui toko-tokonya mereka yang tersebar sudah banyak sekali ya, ada 1000-an lebih. Jadi secara umum bisnisnya mereka itu dibagi jadi 4, yaitu Era Jaya Digital ya, Era Jaya Digital, Active Lifestyle, ini yang berkaitan dengan perangkat-perangkatnya mereka tadi yang gadget, smartphone, drone, kemudian smartwatch dan lain-lain, itu ada di 2 ini. Lalu ada Beauty and Wellness, mereka tuh ekspansi bikin juga gerai The Face Shop. Kalau teman-teman sering lihat ya, namanya itu mirip dengan kompetitornya ya, sama-sama ada The Shop, di tengah-tengahnya tinggal diganti aja ya. Ada yang body, ada yang face ya. Ini strategi yang cukup mirip juga gitu dari sisi branding. Kemudian ada Era Jaya Food. Ini buat teman-teman yang suka Jepang-Jepangan, yang paling terkenal itu menurut saya adalah Sushi Tei ya. Sushi Tei itu partnya Era juga gitu ya. Nah, mereka sendiri itu punya channel omni channel, artinya dia melayani customer itu 2 channel, ada yang offline dan ada yang online gitu ya. Ada juga yang B2C, artinya penjualannya langsung dari mereka ke customer, atau yang B2B, mungkin ini partnership dan lain-lain ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh gerainya ya, ini The Face Shop ya. Kemudian ada Era Jaya Digital ya, ini yang jualan perangkat communication, consumer elektronik ya. Era Phone, Mi Store, iBox, yaitu gerainya dari grup Era. Ada Food and Nourishment, ada Active Lifestyle, ini yang DJI ya, IoT. Nah, ini brand-brandnya teman-teman ya. Era Phone pasti udah sering banget kita lihat, ada iBox buat penggemar Apple, Samsung, Mi Store ya. Bahkan kadang-kadang dalam satu mall itu ada Era Phone-nya, ada Mi Store-nya, ada iBox-nya. Bayangin satu mall 3 gerai gitu ya. Gak heran mereka sudah mencapai lebih dari 1000. Nanti di belakang ada slide khusus membahas jumlah gerainya mereka gitu ya. Mereka juga expand ke supporting yang lain, Active Lifestyle, ada DJI ya, yang suka ngedrone. Saya sebenarnya pingin belajaran ngedrone gitu, cuman lagi nggak sering jalan-jalan, jadi kayaknya belum bisa tersalurkan dalam waktu dekat gitu ya. Kemudian The Face Shop, ini ya, ada juga partnership ya dengan sektor kesehatan lain ya. Ini ada Abbott. Abbott ini untuk wellness ini cukup populer teman-teman ya. Karena istri saya dokter, saya beberapa kali dapat tumblernya Abbott gitu. Jadi saya tahu, oh, dia jalin partnership juga dengan Abbott gitu ya, dari luar negeri. Ada Siemens Healthcare ya. Ada Sushi Tei. Ada Paris Baguette, ini yang kayaknya baru setahun ini ya. Ini gerai roti yang katanya premium dan katanya enak. Penasaran juga, pengen kesana nanti kalau ada waktu. Nah, ini wilayah operasionalnya Era ya. Sudah 1300 teman-teman ya. Banyak banget ya. Karena memang tadi ya, dalam satu mall kadang-kadang bisa ada Mi Store, ada Samsung, ada iBox, ada Era Phone. Bisa 3-4 kadang-kadang dalam satu mall besar.
Nggak heran akhirnya sudah sampai 1.300 ya gerainya Era, 93 distribution center ya, titik-titik penyalurannya. Dan ada 68.000 bill party ya, ini untuk pembayaran bill outlet. Ini area terbesarnya di Pulau Jawa dan Bali sudah 918. Jadi memang padat banget ya gerainya si Era ini untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara Sumatera terbesar kedua overseas ya. Overseas itu ada di Malaysia, Singapura juga ada. Kemudian Kalimantan 46, Sulawesi dan lain-lain ada 70. Jadi memang paling banyak menyasarnya di area Pulau Jawa dan Bali. Ini komposisi pemiliknya. Jadi pengendalinya adalah Era-Link Internasional ya, 54,51%, sementara masyarakat 45%. Jadi sebenarnya porsi masyarakat di Era ini sudah cukup besar ya, artinya liquid karena kepemilikan masyarakatnya juga besar di sana. Nah itu dia teman-teman, sekilas perusahaan ya untuk saham Era. Sekarang kita langsung bahas ke kinerjanya teman-teman ya. Kita coba cek kinerja year to date-nya Era gitu ya. Karena tahun 2021 mereka mencatatkan kinerja all time high, pendapatannya all time high teman-teman ya. Di tahun 2010 sampai 2022. Jadi kenaikannya bagus sekali di 2021. Dan kalau kita lihat di 2021 itu di akhir periodenya 12 tahun ya, 12 bulan full year, mereka dapat penjualan 43 triliun ya, gede banget ya 43 triliun. Dan 9 bulan di 2022 mereka sudah dapatkan 34 triliun. Kalau dibandingkan dengan 9 bulan tahun lalu mereka akumulasi 31 triliun. Artinya secara year to date pendapatan Era ini sudah tumbuh 12% ya. Bagaimana dengan prospek di sisa kuartal ini ya, di Q4 tahun 2022? Yang pasti setiap akhir tahun itu brand-brand besar meluncurkan versi barunya. Ada Apple berapa sekarang 14, ada Samsung yang versi baru, Xiaomi versi baru. Nah itu memang secara otomatis mendorong pelanggan untuk beli lagi gitu ya, untuk beli lagi. Nggak heran kuartal 4 itu biasanya salah satu penjualannya yang tertinggi untuk Era Jaya. Nah, dengan melihat statistik ini ya kemungkinan Era berpotensi untuk kembali memecahkan ininya ya, all time high pendapatannya ya. Kalau kita ngelihat andaikan di kuartal terakhir ini mereka bisa mendapat sekitar berapa 12 triliun, mereka bisa mencapai 46 triliun di akhir tahun nanti gitu ya. Nah, kalau tadi pendapatannya Era itu naik teman-teman ya 12%, ternyata di sisi bottom line laba bersihnya mereka justru minus ya, minus 15% secara year to date dibandingkan dengan 9 bulan tahun lalu teman-teman ya. Jadi di 9 bulan tahun 2021 mereka berhasil mendapatkan laba 799 miliar. Di tahun ini justru turun menjadi 677 miliar gitu ya. Ada apa gerangan di sisi lain? Penjualannya makin banyak tapi kok labanya turun. Nah, salah satu hal yang saya cukup concern untuk Era adalah mengenai marginnya teman-teman. Nanti kita akan bahas di lebih lanjut di belakang ya. Lanjut kita bahas mengenai segmennya tadi ya. Jadi kita tadi udah ngelihat bahwa dengan pendapatan yang besar naik 12%, ternyata labanya masih turun ya. Minus 15% dibandingkan year to date 9 bulan tahun lalu. 9 bulan tahun lalu. Nah, kalau kita ngelihat di sini ya. Di tahun 2021 kontribusi penjualan terhadap kontribusi penjualan seluler dan tablet ya terhadap total keseluruhan pendapatan, itu semakin besar teman-teman ya, 79% ya. Dari tadinya 76 meningkat menjadi 79%. Padahal kita tahu bahwa penjualan smartphone itu kan memang harga jualnya juga lumayan ya, mahal-mahal, dan kelihatannya marginnya tidak terlalu seksi gitu ya, tidak terlalu besar untuk segmen penjualan seluler dan tablet. Tapi mereka sudah jualan ini itu ya 34,3 triliun teman-teman ya. Oke. Di sisi lain ya, sisi bagian produk operator tuh turun 500 miliar dari 4 triliun jadi 3,5 triliun. Kemudian untuk aksesoris dan lain-lain meningkat
Dan semuanya sebenarnya secara perbandingan meningkat gitu ya. Tapi yang meningkatnya cukup besar adalah ini ya, apa namanya, penjualan seluler dan tablet ya. Bayangin dari 26 triliun mereka melonjak penjualannya menjadi 34 triliun. Artinya naik berapa ya? Naik 8 triliunan atau sekitar naik lebih dari 25% ini kenaikannya ya. Oke, kita sekarang cek di ekuitasnya ya. Ekuitasnya Era itu dari tahun 2018 startnya di 4,8 triliun, maju ke depan naiknya cukup konsisten, dan kalau kita lihat di 9 bulan tahun 2022 ekuitasnya sudah ada 6,7 triliun ya. Jadi secara ekuitas cukup bagus pertumbuhannya, dan trailing 12 month 15% ya untuk tahun 2022 ini. Bagaimana dengan liabilitasnya? DER-nya sedang kalau melihat kondisi ini ya, di mana mereka punya DER 0,58 kali. Kalau kita lihat liabilitas jangka pendeknya yang besar teman-teman ya, selalu besar ya, paling kecil 4 triliun, paling gede di tahun ini justru ya 8,5 triliun, ini belum selesai, jadi mungkin bisa nyampe 9 triliun nanti ya di kuartal 4. Apa sebabnya? Sebabnya mereka berhutang ya, utang usaha jangka pendek ke prinsipal ini teman-teman ya. Ada utang ke Samsung 500 miliar, ada utang ke Apple Indonesia 200 miliar, utang ke Xiaomi, kemana lagi ya, ke Apple Southeast Asia ya, itu 1,2 triliun. Jadi utang-utang inilah yang menyebabkan liabilitas jangka pendeknya si Era itu besar teman-teman ya. Cuma karena ini utang usaha biasanya nggak berbunga, karena lebih kepada apa ya, tempo perjanjian aja, misalkan dibayarkan 3 bulan 6 bulan setelahnya. Jadi untuk total asetnya mereka punya return on asset 6%, masih tergolong ya cukup bagus. Cuman cashnya menjadi kecil ya. Cashnya menjadi kecil kenapa? Karena persediaannya terlalu besar ya, terlalu besar. Ngomong-ngomong persediaan tuh sebenarnya concernnya adalah apakah bisa gitu ya Era menghabiskan persediaan yang sedemikian banyak. Tentunya sebagai perusahaan besar mereka sudah punya perhitungan, punya proyeksi untuk penjualannya ya, kira-kira seperti apa. Bahkan mungkin juga ada yang sudah pre-order. Nah kalau kita lihat persediaannya Era itu cukup besar di tahun ini ya, 6,68 triliun. Ini lebih besar dibandingkan 3 tahun terakhir teman-teman. Di tahun 2021 tuh hanya 3,9, 3,2, 3,6. Artinya di tahun 2022 ini 9 bulan berjalan persediaan Era masih cukup besar. Berarti Era di sisi lain cukup percaya diri ya bahwa mereka bisa memutarkan sedemikian banyak gadget. Ingat, gadget ini porsinya paling besar teman-teman ya untuk bisnisnya Era. Jadi kalau kita lihat dengan kasnya yang 500 miliar berbanding dengan total asetnya dia mencapai 16 triliun atau total aset lancarnya 10 triliun. Jadi kasnya menurut saya kecil untuk Era ini gitu ya. Dan kalau kasnya kecil, tahun depan mungkin dividennya juga nggak akan jauh-jauh beda dengan tahun ini, karena di tahun sebelumnya mereka punya kas 521 miliar ya, jadi masih mirip-mirip ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana dengan profitability-nya? Ini yang menurut saya jadi concern. Pertama, net profit margin rata-rata dalam 5 tahun itu hanya 1,77%. Di kuartal terakhir 1,5%. Gross profit margin-nya 9,9%. Jadi teman-teman, jualan HP, saya punya beberapa teman gitu ya, yang mereka punya usaha counter handphone gitu. Mereka bilang kalau jualan HP baru itu untungnya lebih kecil dibandingkan dengan HP second. Ya ini wajar sih sebenarnya. Kenapa? Karena menjual HP baru itu kita nggak bisa main harga teman-teman, sulit. Kenapa? Karena yang jual HP kan bukan cuma Era, ada counter-counter lokal ya, yang di Roxy, yang di mall-mall lain juga banyak counter, ditambah lagi penjual online. Jadi persaingannya ketat, harganya nggak mungkin jauh-jauh sih antara satu gerai dengan gerai yang lain ya. Jadi sepanjang saya beli HP juga kayaknya antar gerai-gerai itu bedanya nggak jauh beda kok. Paling bedanya 50.000 atau mungkin bedanya hanya masalah aksesoris gitu ya. Nah itu yang membuat net profit marginnya Era pun menjadi kecil karena mereka nggak bisa terlalu bermain harga untuk menjual HP baru gitu ya. Kemudian untuk
pergerakan harga year to date mereka sudah terkoreksi 32%, cukup dalam. Tapi kalau kita lihat dalam setahun terakhir, ya mirip-mirip ya pergerakannya. Cuma 5 tahun terakhir masih cukup bagus lah returnnya Era ini. Kalau misalkan teman-teman holder sebelum stock split, memang Era naik terus gitu ya, sampai akhirnya mereka stock split 1:5. Ini dividennya mereka juga sebenarnya cukup oke, 35% dari total yang mereka terima, mengingat 2021 mereka all time high kinerja ya. Jadi kalau payout ratio-nya 35%, saya rasa cukup make sense dengan dividen yield-nya 5,5% gitu. Lalu IPS-nya juga 3 tahun terakhir sebenarnya cukup bagus ya, cukup bagus sih. Ada pertumbuhan sempat tinggi banget di tahun 2018, tahun 2021 ini 63, tapi ini sudah di stock split harusnya ya, jadi perhitungannya sudah 1:5, sehingga secara IPS di tahun 2021 memang mencapai titik yang tertingginya Era juga gitu ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat kinerjanya ya, pendapatan, laba, segmen mana yang menjadi top penyumbang pendapatan untuk Era. Lalu kita udah cek di balance sheet-nya, kita udah cek ROE-nya berapa, ROA-nya berapa, asetnya seperti apa, komposisi aset. Dan sekarang kalau teman-teman mungkin tertarik dengan Era, sekarang harga ini itu cocok nggak sih untuk bukan cocok, harga sekarang itu di titik mana? Wajar atau sudah murah atau sudah masih mahal gitu ya. Nah, saya gunakan pendekatan ini, jadi PI deviasi 5 tahun. Jadi kalau kita ngelihat dalam PI deviasi 5 tahun, ternyata dengan Era sudah terkoreksi 32%, dia baru menyentuh titik fair value-nya dia, teman-teman. Titik harga wajarnya dia. Nah, kalau kita ketemu harga wajar, saya pribadi pilihannya 2. Oke, saya beli saham di harga wajar kalau memang kinerjanya membagus gitu ya, bagus dan bahkan punya prospek yang lebih cerah, buat saya nggak masalah. Tapi kalau kinerjanya sedang tertekan, biasanya saya strateginya adalah wait and see dulu. Nah kalau kita lihat sekarang, Era yang sudah terkoreksi, dia masih ada di area fair value-nya dia. Dengan situasi yang masih tertekan, menurut saya kita bisa tunggu lagi ya, Era lebih turun lagi gitu dari harga sekarang. Kalau kita lihat dari book value-nya, ternyata malah Era ini sudah diperdagangkan lebih rendah dari PBV rata-ratanya dia, yaitu di 1,3 kali ya. Artinya rata-rata Era diperdagangkan di kurang lebih di sini ya, di 550. Jadi kalau teman-teman gunakan PBV untuk acuan benchmark ya gitu ya, ya harga sekarang sudah cukup murah berdasarkan PBV rata-rata karena sudah di bawah PBV rata-ratanya dia ya. Dan saat ini diperdagangkan di 1,02 kali PBV-nya. Kita bandingkan dengan kompetitor ya, sayangnya untuk jualan gadget itu smartphone di pasar saham nggak banyak emitennya. Jadi kita coba bandingkan dengan emiten lainnya, nggak sama persis untuk barang jualannya. Jadi saya ambil MAPI, MAPA, dan LPPF ya. Ketiga-tiganya retail, dan kita lihat secara pair tuh sebenarnya sama-sama aja ya, secara pair ya, beda-beda dikit lah. MAPI yang lebih tinggi, selebihnya saya pikir MAPA dan LPPF masih mirip-mirip. Sedangkan PBV, memang PBV-nya Era ini yang paling murah ya, hanya masih pakai kepala 1 ya, 1,02. Dan kalau kita lihat ROE-nya sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk amat lah ya, 15% itu masih bagus teman-teman ya untuk Era. Dia masih punya ROE 15%, dan kalau kita ngelihat memang kendalanya di Era tuh, tekanannya di Era tuh adalah lebih kepada memaksimalkan profit margin ya, khususnya net profit margin. Kalau kita lihat dibandingkan yang lain, net profit marginnya Era itu sangat kecil ya. MAPI 7, MAPA 13, LPPF 11%. Jadi kalau 1,5% kelihatannya bisnisnya sedang tertekan dan kesulitan mencari added value gitu ya, supaya marginnya lebih lebar gitu ya. Oke, terus prospeknya gimana Bang kalau misalkan kita tertarik dengan saham Era? Nah, sebenarnya balik lagi kepada slide awal-awal tadi kita teman-teman ya, bahwa Era itu sedang menggarap lini bisnis yang lain ya. Tapi saya menjagokan beauty and wellness sih buat jadi senjatanya Era di masa depan gitu ya. Kenapa? Oke, kalau HP sudah pasti jelas nggak bisa main harga. Sulit teman-teman ya. Toko-toko lain bisa menjual brand yang sama, bedanya dikit-dikit. Aksesoris malah kadang-kadang kalau di toko-toko kayak di Roxy gitu lebih
lebih jor-joran mereka ngasih aksesoris untuk customer. Jadi sulit memang mencari margin di sektor itu gitu ya. Tapi kalau sektornya beauty and wellness ini agak beda cerita. Kenapa? Karena ini menurut saya masih sektor yang menjanjikan untuk digarap ya. Banyak sekali orang mulai berlomba-lomba baru masuk ya di sektor itu. Hanya beberapa player-player besarnya. Di samping itu juga bidang beauty and wellness ini Era tuh bisa lebih main harga gitu ya. Kenapa? Ya produksinya kan mereka sendiri yang tahu. Kita cuma lihat tahu-tahu ada jualan produknya pakai botol harganya sekian gitu ya. Ternyata dicoba, cocok. Ya akhirnya orangnya tetap di situ ya, jadi pelanggan di situ. Nah, ini potensi untuk memiliki profit margin lebih besar dari sana teman-teman ketimbang jualan gadget gitu ya. Yang harganya sudah nggak bisa terlalu leluasa untuk dimainkan harganya. Nah, kalau untuk food juga menurut saya bagus ya. Restoran itu kan kalau bisa mendapatkan mengenerate stream yang besar, revenue-nya besar, juga bisa punya margin yang bagus untuk restoran gitu ya. Karena dulu saya pernah coba jualan-jualan gitu ya, buka warung kecil-kecilan, sebenarnya untungnya lumayan jualan makanan gitu ya. Apalagi kalau pengalinya banyak ya, marginnya lebih besar lagi. Yang pasti dua sektor ini ya, dua lini usaha ini tuh lebih berpotensi memberikan profit margin lebih besar ketimbang lini digital ya, jualan handphone, jualan gadget gitu. Lalu e-commerce ya, e-commerce ini juga penting buat Era, bukan cuma sekedar menyediakan wajah digitalnya dia punya e-commerce sebut gaya-gayaan, enggak. Tapi lebih dari itu teman-teman, mereka bisa mengenali customernya dia. Sekarang zamannya big data ya, mereka bisa mengenali pelanggannya siapa, bisa memberikan offer-offer yang lebih bagus. Saya pikir ini strategi yang bagus kalau mereka bisa mengalihkan traffic. Ya sebelumnya mungkin belinya di online e-commerce yang lain, platform yang lain, sekarang pindah ke platformnya Era gitu ya. Lalu mengenai ekspansi dan tantangan, sebenarnya saya masih cukup berkesan ya untuk Era ini karena mereka masih bisa buka 40 gerai di 30 kota ya. Artinya mereka masih berusaha untuk ekspansi meskipun sudah cukup padat di Pulau Jawa dan Bali ya. Tapi kalau kita melihat memang persaingan di industri ini bukan hanya datang dari counter lokal atau pesaing lokal kayak misalkan yang di mall-mall gitu. Tapi ternyata juga mulai muncul dari Global Teknologi Niaga, ini grupnya dari Blibli yang baru IPO teman-teman. Tahun lalu tuh ada berita yang cukup bikin saham Era itu naik gitu, yaitu ketika mereka dikabarkan akan diakuisisi oleh Blibli gitu. Ternyata nggak jadi, Blibli malah bikin sendiri dan sekarang GTN ini sudah punya 30 gerai Samsung dan toko multi brand tukar tambah. Jadi ini persaingan bakal lebih ketat lagi teman-teman ya untuk penjualan gadget dan smartphone. Dan beberapa catatan saya juga adalah kenaikan beban ya, karena memang ada beban sewa ya, ini naik 7 miliar, nggak terlalu signifikan sebenarnya, karena kalau dilihat dari perbedaan labanya Era itu turun lebih dari 100 miliar teman-teman ya, 799 ke 677, jadi turunnya signifikan. Kalau beban bunga ini sama pun itu hanya dapat margin 40 miliaran. Jadi memang ada faktor lain tadi ya mengenai profit margin yang menyebabkan labanya tertekan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kesimpulan. Sebelum kita selesaikan video ini, teman-teman jangan lupa subscribe dulu sekarang, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Kalau ada penjelasan yang belum cukup jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Sekarang kita selesaikan video ini. Bagian kesimpulan, pertama, kinerja Era itu all time high-nya tahun 2021 teman-teman ya. Jadi mereka mencatatkan kinerja all time high 2021 dan menurut saya untuk di break lagi, dipatahkan lagi dari sisi pendapatan itu masih terbuka lebar. Sebenarnya cukup mengesankan juga ya di tengah gejolak ekonomi 2021 masih pandemi. Jualan HP laris manis ya, sampai mereka punya penjualan tinggi banget ya, 40 sekian triliun. Luar biasa di tahun 2021. Nah, tahun 2022 year to date yang malah ternyata mengecil secara laba ya, meskipun pendapatannya naik tapi labanya turun ya. Salah satunya memang faktor beban meningkat. Tapi lebih dari itu profit marginnya Era ini memang tergolong kecil teman-teman. Ini menurut saya masalah yang cukup buat saya. Kalau saya tertarik dengan saham Era, saya concern besar terhadap profit marginnya Era ini.
Yang sebenarnya bisa dimaklumi gitu ya, karena memang jualan HP itu atau jualan gadget elektronik itu nggak bisa terlalu mudah bermain harga. Ya mungkin main harganya tinggal masalah deal dengan prinsipal ya. Misalkan pihak Era menawarkan ke pihak Samsung misalnya, ya, kita bantu jualin kalian 10.000 HP gitu, kasih kita harga yang the best. Ya bisa aja seperti itu gitu ya. Tapi terbukti di laporan keuangannya profit marginnya mereka kecil gitu ya. Ya mungkin memang salah satunya karena keuntungan yang mereka dapat dari jualan gadget ini tidaklah besar, sehingga meskipun mereka mampu menghasilkan penjualan 43 triliun, laba bersihnya masih di kisaran 600 miliaran teman-teman ya. Selain itu, Era cukup konsisten dalam ekspansi dan inovasi, tapi saya lebih suka inovasinya teman-teman, khususnya di food dan beauty and wellness. Menurut saya kedua bisnis tadi itu punya potensi besar untuk jadi ujung tombaknya Era. Tapi karena ini bisnis baru dirintis ya, katakanlah baru 2-3 tahun, biasanya butuh 4-5 tahun. Jadi mari kita lihat di tahun 2024 seperti apa perkembangannya Sushi Tei, perkembangannya The Face Shop, perkembangannya si Paris Begue seperti apa. Dan kalau mereka bisa menjadi kalau mereka bisa memenangkan persaingan ya di kompetisi itu, saya pikir Era punya lini usaha baru yang bisa memberikan profit margin lebih besar daripada sektor digital dan active lifestyle ini gitu ya. Saat ini keduanya ini ya, digital dan active lifestyle itu menyumbang 92% pendapatannya Era teman-teman, jadi gede banget. Jadi mari kita tunggu penjualannya yang bisnis dua lain itu lebih besar ya. Jangan 8% artinya ya, tapi mungkin di level 20% itu sudah cukup oke ya. Jadi sekarang ini terlalu timpang teman-teman ya. Penjualan gadget dan electronics customer tadi itu terlalu besar 92%, sehingga bisnis-bisnis yang lain ini belum kelihatan. Tapi nanti kalau once mereka sudah establish, sudah sampai 20%, 25%, rasanya profit marginnya Era bisa terkerek naik juga gitu ya. Jadi terakhir saya melihat saham Era ini sebenarnya masih cukup prospektif, asalkan lini usaha lainnya ini sudah mampu menyumbang porsi lebih besar. Jadi kita harus monitor secara berkala. Jadi kalau untuk posisi sekarang gimana Bang? Kalau posisi sekarang PBV-nya sudah murah, dijual di bawah harga rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun, tetapi kalau dari sisi price earning masih fair value teman-teman. Nah kalau buat saya akan lebih menarik dikasih harga lebih murah lagi ya. Berapa? 300 teman-teman ya. 300 itu kalau di PE deviasi 5 tahun itu di undervalue, sudah mulai di garis undervalue ya untuk Era. Dan kalau misalkan kinerjanya belum membaik, saya pikir saya sendiri akan coba tunggu dia untuk di harga lebih murah, atau sekalian aja nunggu kinerjanya Era membaik secara Q on Q atau dibandingkan dengan kuartal di tahun yang sama, kuartal sebelumnya di tahun yang sama gitu ya. Dan targetnya sebenarnya Era bisa di angka berapa Bang untuk harga wajarnya? Kita balik lagi ke tadi ya, karena saya juga melihatnya dari PE ratio deviasi. 550 masih jadi harga yang wajar menurut saya untuk Era. Tapi memilih untuk mendapatkan harga lebih murah itu selain menurunkan resiko, juga untuk memperbesar margin of safety. Ketika kita sudah punya di harga 300 katakan, ketika dia nyampe 350 berarti sudah berapa tuh teman-teman? Hampir 70%, 80% ya untuk gainnya. So, itu aja teman-teman video dari saya untuk saham Era ini gitu ya. Semoga ulasan kali ini bisa memberikan insight buat teman-teman, dan tetap kalian lakukan analisa kalian sendiri supaya ketika kalian memutuskan untuk jual maupun beli, kalian sudah yakin gitu ya dengan keputusan kalian. Segitu dulu, jangan lupa subscribe, share video ini, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Diskusi bareng di kolom komentar, mungkin ada yang ingin kalian tambahkan informasinya, mungkin ada yang punya informasi yang lebih baru, kalian boleh tuliskan juga di kolom komentar supaya bisa jadi diskusi yang konstruktif dan informatif di kolom komentar kita. So, sampai ketemu teman-teman di next video. God bless you, bye bye, sehat selalu.